Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Halo, selamat pagi para pendengar, sahabat Gelora Sanggam. Dan pagi ini kita bertemu lagi dengan saya Yanti, masih dalam program Bincang Bersama Rumah Sakit Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan ya. Dan pada pagi hari ini kita ditemani oleh Direktur Rumah Sakit Datu Kandang Haji, Pak Sudirman. Boleh disapa dulu para pendengar kita nih, Pak. Selamat pagi para pemirsa sahabat Gelora yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan pada pagi ini para pemirsa atau sahabat Gelora standby di frekuensi yang sudah ditetapkan dan menyimak apa yang akan kami sampaikan nanti. Mudah-mudahan sahabat Gelora semua menjadi teman kita yang baik dan bisa memberikan manfaat yang baik buat kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak sapaannya. Oke sahabat Gelora, kita hari ini dengan Pak Direktur membahas tentang layanan rumah sakit yang menuju rumah sakit Madya dengan kompetensi layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KJSU ya. Ditambah KIA. Nah, ditambah? KIA. Oh, KIA. Oke. Nah, jadi karena kita udah bersama direkturnya langsung, saat ini para sahabat Gelora juga mungkin dapatkan informasi-informasi untuk rumah sakit Datu Kandang Haji Balangan ya. Tentunya rumah sakit untuk peningkatan pelayanannya, di mana saat ini juga rumah sakit Datu Kandang ini semakin tahun semakin meningkat Pak ya, apalagi dengan pembangunan yang terus ditingkatkan. Oke, untuk KJSU ini merupakan kelompok penyakit prioritas yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan Pak. Betul ya. Sekali. Nah, boleh disampaikan Pak untuk karena kita sepertinya memang belum Pak ya, karena bahasanya menuju ya. Menuju. Nah, mungkin tujuan dari layanan KJSU sendiri apa Pak? Dan ini sembari menuju KJSU, untuk penyakit-penyakit tersebut kemana arahannya biasanya? Baik, terima kasih Mbak Yanti yang kami hormati dan seluruh kru Radio Gelora Balangan atau Gelora Sanggam Balangan. Kami mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk bincang-bincang pada pagi ini seputar rumah sakit. Iya. Baik, kami akan menyampaikan bahwa rumah sakit itu mempunyai fungsi UKP, unit pelayanan perorangan. Artinya dengan segala kemampuan rumah sakit yang harus ditingkatkan setiap tahun melalui Rensra Kementerian Kesehatan dan dijabarkan melalui Rensra Dinas Kesehatan Provinsi dan disambung ke Rensra Pengembangan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, diadopsi menjadi target utama Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan. Rumah sakit sekarang statusnya sebenarnya tipe C. Tipe itu menunjukkan kemampuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan 4 layanan dasar spesialis yang mana ditambah dengan 1 penunjang minimal, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh dan seterusnya. Namun kondisi kita sudah layak ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C yang didukung 4 spesialis dasar, ada dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter bedah dan dokter obgyn, ditambah dengan dokter spesialis anestesi atau dokter spesialis patologi klinik yang memeriksa hasil laboratorium Bapak Ibu para rumah sakit, para pasien yang akan berobat ke rumah sakit. Nah, berkenaan dengan itu Kementerian Kesehatan melalui Renstra-nya yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan itu sendiri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beserta Menteri Keuangan menetapkan bahwa pengembangan rumah sakit itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama peningkatan UKM UKP dan itu di puskesmas. Yang kedua peningkatan rujukan ya, yang itu nantinya di rumah sakit.
Yang pilar ketiga adalah peningkatan SDM dan pendukungnya, SDM, sarana prasarana. Nah, rumah sakit kemungkinan itu yang kedua tadi, bahwa rumah sakit sebagai rujukan. Nah, itu harus kita siapkan betul-betul melalui program pemerintah juga dengan KJSU ditambah KIA. Mungkin bagi teman-teman Suara Gelora, pemirsa Suara Gelora Balangan mungkin masih ini ya, masih apa itu KJSU ya? Apa itu KJSU dengan KIA? Istilah-istilah itu mungkin belum familiar. Nah, kita sampaikan bahwa KJSU itu singkatan. KJSU itu target. KJSU itu menjadi prioritas. K-nya adalah dokter spesialis kanker, J-nya dokter spesialis jantung, S-nya dokter spesialis saraf, U-nya dokter spesialis urologi dan nefrologi. Apa itu urologi dan nefrologi? Nah, itu urologi itu saluran kencing ya, kalau boleh dibilang saluran kencing pada laki-laki dan perempuan. Kemudian nefrologi adalah penyakit ginjal yang nantinya akan bisa mengurusi pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, termasuk hemodialisa. Kemudian ditambah dengan KIA. KIA itu apa? KIA itu kesehatan ibu anak atau ibu bayi melahirkan. Dengan apa? Dengan programnya adalah PONEK. PONEK itu singkatan juga. PONEK itu singkat juga ya Mbak Yanti ya. PONEK itulah singkat dari penanganan emergensi neonatal komprehensif. Di situ harus ada dokter spesialis kebidanan, di situ harus ada dokter umum bidan dan perawat yang terlatih. Minimal harus ada satu dokter spesialis, bidan yang terlatih, dan dokter yang terlatih, serta perawat anak yang terlatih, atau dokter anak sekalian. Nah, disitulah kita yang bisa menjadi PONEK, itu tadi penanganan emergensi neonatal komprehensif. Ya, beda dengan puskesmas. Kalau puskesmas namanya PONET. Oh iya, PONET, benar. Kalau rumah sakit PONEK. Dasar ya, dasar. PONET itu dasar. Kalau rumah sakit komprehensif, menyeluruh. Rujukan, ya. Betul. Tadi kita sampaikan bahwa pilar yang ketiga dari pembangunan kesehatan adalah rujukan. Nah, makanya rumah sakit menguatkan untuk menuju KJSU. Dengan nanti rumah sakit itu menuju rumah sakit Madya. Rumah sakit Madya itu yang tadi kita sampaikan, KJSU itu minimal harus lengkap dan terakreditasi atau punya kompetensi untuk melakukan pelayanan jantung, punya kompeten, sehingga kita bisa rujukan jantung dengan segala peralatannya. Kemudian yang ketiga, kanker. Nah, kita nantinya harus mampu melayani kanker, termasuk kemoterapi, mamografi. Nah, itu. Kemudian saraf, kita harus mampu melayani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf. Contohnya misalnya stroke ringan sampai stroke berat. Nah, itu targetnya. Kemudian urologi mampu menangani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ginjal dan saluran kencing pada tubuh manusia. Kemudian ditambah lagi dengan mampu menangani penanganan emergensi neonatal komprehensif, PONEK tadi. Kebetulan nanti di tanggal 12 ini Rumah Sakit Umum Daerah Data Kanjeng Haji nanti didatangi tim dari Kementerian Kesehatan untuk menilai PONEK kita di rumah sakit, penanganan KIA di rumah sakit betul-betul sudah dilayakan terkompetensi atau belum. Mudah-mudahan kami melalui doa pemirsa Gelora, Suara Gelora, rumah sakit bisa menjadikan penanganan PONEK tadi punya kompetensi dengan Kementerian Kesehatan. Berarti kalau dilihat pelayanan KIA ini sebenarnya udah jalan ya, tapi tinggal mendapatkan kompetensinya aja lagi. Ini juga menarik untuk stroke kan, kalau nggak salah kan harus ke Banjarmasin kan 6 jam penanganan pertama katanya. Betul sekali. Yang bisa ditangani dan bisa disembuhkan lah bahasanya. Betul gitu ya. Berarti kalau sudah ada di Rumah Sakit Balangan aman dong ya? Mudah-mudahan nanti kalau sudah melengkapi kemampuan penanganan semua, ya dikatakanlah rumah sakit punya kompetensi menangani stroke dan segalanya.
Apa yang kita sampaikan, apa yang kita usahakan adalah bahwa rumah sakit selain melengkapi tenaga, melengkapi sarana prasarana dan peralatan, tentunya itu tidak bisa dengan mudah seperti membalik telapak tangan. Benar, perlu perjalanan panjang Betul. sepertinya dok ya. Oke, kira-kira berapa tahun untuk persiapan rumah sakit kita bisa berkompetensi itu tadi KJSU tadi? Target Renstra itu 2022 sampai 2027, nanti berlanjut sampai 2029. 5 tahun. Ya. 3 tahun ya. 5 tahun pertama, habis itu ditambah lagi sampai 2029. Nah, dengan apa kita menyiapkan? Tentunya ya kita ketahui bersama, rumah sakit itu perlu penanganan yang sangat detail, termasuk penanganan tenaga, sarana, prasarana yang bisa mendukung program pemerintah dan tentunya nanti bermanfaat buat masyarakat Balangan pada khususnya dan semua masyarakat di Kalimantan Selatan. Oke, baik, seru banget ini pembahasannya ya. Baru mulai udah luar biasa nih. Saya udah membayangkan bagaimana rumah sakit kita dok ya, kalau misalnya udah KJSU dengan layanan jantung, kanker, nggak perlu ke Banjarmasin lagi ya. Betul. Nggak harus lagi, cukup di Balangan aja. Apalagi kalau misalnya rumah sakit nanti meningkatkan kualitas SDM-nya ya. Betul. Oke para sahabat Glora, kita cukup seru banget berbincang dengan Pak Direktur Rumah Sakit. Tapi untuk sementara kita break dulu. So stay tune di 91,3 FM Radio Glora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, para sahabat Glora, kita masih bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Datukan Haji, Pak Dirman. Ya. Kita masih membahas tentang rumah sakit menuju pelayanan KJSU ya, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi dan KIA tadi. Betul. Ya. Dimana untuk KIA ini sedang tanggal 12 tadi akan ada visitasi dari Kementerian Kesehatan untuk menilai fasilitas dan kemampuan SDM kita untuk bisa diakui bahwa rumah sakit layak menjadi terakreditasi KIA. KIA. Oke. Tapi untuk KJSU-nya masih belum benar-benar masih proses menuju. Kira-kira di tahun ini udah berapa persen kita menuju KJSU ini? Nah, baik. Terima kasih Pak Yanti yang telah setia menemani kita. Iya. Kami akan menyampaikan bahwa rumah sakit ini, Renstra rumah sakit itu terbit 2022. Ketika saya secara pribadi diberikan amanah oleh Pak Bupati bahwa rumah sakit harus dikembangkan, kita sudah menyampaikan itu ke Pak Bupati bahwa kita harus mengembangkan bukan hanya SDM, sarana dan prasarana. Dengan apa? Melihat lokasi kita yang sangat sempit sekali, kami berpikir ini harus pengembangannya pembebasan lahan. Akhirnya perluasan seperti yang kita lihat sekarang. Betul, lah itu target kita. Pertama adalah untuk menuju sarana prasarana rumah sakit itu memadai, kita sudah melakukan pembebasan lahan yang hampir 3 hektar ya. Dalam kurun waktu 2022 sampai 2024. 1 tahun aja 2 tahun. Nah, 2 tahun. Bertiga hektar. 2 tahun. Ya, dengan itu kita punya perencanaan bahwa untuk menuju KJSU tadi kita harus menyiapkan bareng ini sarana, prasarana dan SDM. Di bidang sarana kita harus menambah ini. Menambah kemampuan daya tampung rumah sakit dan menambah layanan gedung yang memadai. Iya. Nah, dari hasil yang sudah kita bebaskan tanah tadi, pada tahun ini sudah hampir selesai detail estimate engineering dengan pembangunan 4 lantai dengan luar biasa megah. Kalau kita lihat detail konstruksinya, ini luar biasa megah yang mudah-mudahan nanti bisa dinikmati masyarakat Balangan ketika perlu pelayanan di rumah sakit. Dan sebaik-baiknya akan kita rencanakan dengan lebih baik bahwa tidak seperti itu nanti
di UGD, di pelayanan KIA, di pelayanan radiologi, di pelayanan ICU, di pelayanan ruang operasi, di pelayanan fisioterapi, dan semua pelayanan selain rawat inap itu nanti akan dipindah di gedung baru. Gedung baru yang akan dibangun 4 lantai dengan luasan kurang lebih 45 kali 50 meter dengan 4 lantai. Sangat luar biasa, megah dan sangat terstruktur. Alur pasien, kemudian akses pasien keluar, pasien datang, pelayanan di atas betul-betul terinci dan tertata dengan baik. Secara detail gambar konstruksi yang kita garap. Nah, nantinya setelah detail konstruksi kita garap, nanti akan muncul namanya manajemen konstruksi yang akan dikerjakan beriringan dengan pembangunan gedung itu sendiri. Yang dilaksanakan insya Allah tahun depan, di pertengahan tahun mulai ini. Mudah-mudahan itu akan terwujud dan menjadi milik kita bersama untuk bisa menjadi kebanggaan masyarakat Balangan untuk menjadikan rumah sakit lebih baik dari seperti harapan teman-teman Suara Gelora Balangan. Amin. Jadi kalau didengar rumah sakit kita ini akan luar biasa mewah. Tentunya selain dukungan dari bangunan tadi, fasilitasnya juga akan mendukung dong ya. Betul. Menuju KJSU tadi. Nah, bangunan kan pelan-pelan udah disiapkan. Terus mungkin ketika kita menuju KJSU juga pelan-pelan juga udah disiapkan. Nah, apalagi yang disiapkan oleh rumah sakit untuk menuju layanan KJSU ini? Terima kasih. Kita lanjut lagi bahwa tadi kita sampaikan bahwa persiapan KJSU itu sarana, prasarana alat-alatnya. Kemudian SDM itu sumber daya manusianya. Baik, tadi kalau sarannya akan kita lengkapi, kita sampaikan sekali lagi bahwa rumah sakit ke depan nanti ya, itu mempunyai 3 zona. Zona 1, poli, rawat jalan, kemudian gedung diagnostik, semua yang berhubungan dengan diagnosa penegakannya akan berdiri dalam satu gedung. Terpisah ya. Ya, yang ketiga adalah rawat inap. Jadi tidak akan campur ini ketika di poli, ketika di gedung diagnostik, di area untuk mendukung diagnosa suatu penyakit terdiri dari gedung-gedung dan 4 lantai tadi. Kemudian yang bawah adalah kita mengembangkan rawat inap. Nah, berkenaan dengan tadi gedung akan dibangun 2026, kita juga akan menambah kapasitas rawat inap 40 tempat lagi. Jadi kira-kira nanti di 2026 sampai 2028 baru selesai. Karena pembangunan gedung itu perlu waktu 3 tahun. Namanya multi-yes. Oh iya, benar-benar. Jadi nggak bakalan ada lagi ya pasien yang tidur di luar ruangan ya. Betul ya. Kami juga mohon maaf kepada masyarakat Balangan yang kebetulan saat dirawat di rumah sakit tidur di lantai. Kami pun juga tidak bisa berbuat apa-apa selain punya perencanaan yang matang dan nanti mudah-mudahan tepat waktu selesai dan bisa mengayomi semua pasien yang dirawat di rumah sakit Balangan. Kadang tuh bednya di luar, tetap tidur pakai bed sih dok ya. Cuma kan tetap kalau misalnya kita bisa dapat ruangan ya lebih baik lagi lah, alhamdulillah ya. Nah, untuk tadi kan ada pengembangan SDM ya. Nah, pengembangan SDM ini boleh dijelaskan lebih rinci nih. Seperti apa pengembangan SDM yang dimaksud? Tadi prasarana kan, dari gedung, sarana, prasarana. Kita mulai dari prasarana dulu. Habis itu baru SDM. Prasarana yang kita isi untuk mengisi gedung baru tadi, ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kesehatan. Melalui dana SIHEN yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, nanti rumah sakit bisa mengajukan kebutuhan peralatan yang mendukung dokter-dokter yang akan ditugaskan di rumah sakit. Oke, jadi kalau kita udah siap SDM-nya, kementerian udah bakal siap nih mendukung peralatannya. Nah, kemudian tenaga, tadi kita bicara SDM. SDM itu sangat penting sekali dan membangun SDM itu perlu waktu 0 sampai 7 tahun. Lebih lama dari persiapan alat lagi ya? dari persiapan alat. Nah,
Apa yang menjadi lama itu karena sekolahnya dokter spesialis. Oh, oke. Dokter spesialis itu tidak bisa ditempuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti di atas 5 tahun. Itu yang bikin lama kita. Namun kita tidak berkecil hati bahwa pemerintah daerah juga punya peran. Ya. Pemerintah daerah saat ini melalui rumah sakit yang diberi kepercayaan ini menyusun perda. Perda rumah sakit yang tujuannya adalah akan menyekolahkan semua masyarakat Balangan yang mana yang sekolah tenaga kesehatan, baik dokter, dokter spesialis dan semuanya yang sekarang kan sudah disekolahkan yang kuliah-kuliah 1000 sarjana itu. Benar. Nanti rumah sakit khusus jadi dokter spesialis yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan KJSU tadi. Jadi akan ada bantuan dari pemerintah. Akan dibiayai penuh dan akan harus penuh waktu mengabdi di Balangan setelah disekolahkan. Nanti dokter apa aja nih dok yang akan disiapkan? Yang sudah sekarang yang kita punya kan dokter saraf. Nah kita sudah menyekolahkan dokter saraf CPNS kita, tenaga kita, tenaga rumah sakit kita. Kemudian nanti ada dokter penyakit dalam, itu bisa mendampingi dokter bedah saraf, dokter bedah jantung, dan semua. Kita juga perlu, nanti ini dokter jantung sudah ada, perlu juga bedah jantung. Oh jadi sebenarnya kita udah punya dokter-dokter ini dokter jantung untuk, ada. Oh beda lagi dengan dokter bedah saraf jantung ada. Ya? Dokter saraf harus ada juga dokter saraf yang BTKP, yang bisa melayani tanpa bedah. Tanpa bedah tapi bukan hanya obat gitu loh. Nah itu namanya menggunakan alat cath lab. Cath lab itu akan kita usulkan melalui Kementerian Kesehatan. Dan dokter saraf itu harus sekolah lagi 1 tahun untuk menuju itu. Nah, kalau dokter jantung tadi? Dokter jantung harus sekolah lagi. Harus ada lagi dokter bedah jantung. Berarti ada 2 dokter ya? Iya, dokter jantung, dokter bedah jantung, dokter saraf, dokter bedah saraf. Berarti kalau kayak dokter jantung dia bertugas di poli, dokter bedah jantungnya ke yang akan mengobati yang gagal pembuluh darah bekerja itu tadi. Misalnya bedah jantung kasus penyumbatan di daerah pembuluh darah yang menuju jantung secara total. Nah itu tidak bisa dengan dokter saraf yang sekolah tadi 1 tahun lagi, namanya BTKP itu enggak, harus bedah jantung, harus diambil, dipotong, bypass, disambung dengan arteri baru. Nah itu contoh-contohnya. Oke. Sebenarnya Ulun penasaran nih Pak, kenapa mungkin ini bagus ya rumah sakit kita KJSU sebagai antisipasi untuk penanganan yang kanker jantung, stroke urin tadi. Nah, apakah di Balangan ini atau yang pernah masuk ke rumah sakit kita itu memang ada yang bukan ada lagi sih, apalah bahasanya, banyak nggak sih gitu yang punya keluhan-keluhan seperti itu? Secara apa namanya persentase terjadinya penyakit itu di Indonesia. Dokter-dokter yang disiapkan menjadi KJSU termasuk penyakit yang prioritas utama kementerian. Penyakit jantung itu menduduki urutan ketiga kematian. Ini penyebab kematian tertinggi ya. Nah itu tadi jantung, ginjal itu juga urutan kelima terjadinya gagal ginjal. Stroke juga banyak sih. Nah tadi jantung, stroke urutan pertama. Stroke malah urutan pertama ya. Kita harus waspadai. Di Balangan sendiri sudah banyak sekali kasus-kasus stroke yang tidak bisa kita tangani dengan paripurna karena keterbatasan tenaga kita. Dan akhirnya rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu. Iya benar. Dan itu lebih jauh ya. Ya akhirnya walaupun itu dijamin BPJS, namun kan pendamping dan sebagainya menjadi kendala. Benar. Pemerintah tidak membayar, pendamping yang dibayar adalah yang si sakitnya. Itu menjadi kendala, itu menjadi tantangan kita. Seperti harapan pemerintah daerah, kita harus mengurangi angka rujukan semaksimal mungkin. Tapi 4 penyakit ini ditanggung BPJS juga ya? Ditanggung. Ditanggung BPJS karena itu program pemerintah juga. Oh, masuk program pemerintah. Nah, terjawab sudah penasaran belum? Nah,
Kalau kembali kita ke persiapan dokter tadi kan ada beasiswa juga bantuan pemerintah Ya. daerah. Tadi kita udah ada beberapa dokter ya sebenarnya ya. Siap. Nah, kalau dokter saraf yang kita punya kayak dokter saraf kita, dokter jantung kita punya, mereka itu mereka yang disekolahkan atau rumah sakit mencari dokter baru? Mereka sekolah tapi dapat bantuan dari kementerian. Bukan disekolahkan tapi sudah izin sekolah secara mandiri, sekolah. tapi dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, untuk ketika si dokter-dokter ini bersekolah, untuk pelayanan di rumah sakit seperti apa? Belum ada sebelumnya. Khusus untuk saraf, ada dokter kontrak yang datang. Oh, ada kita. bantuan dokter. Sudah dokter ada, bantuan tapi yang ya. sekolah beda tenaga kan. Benar. Ya, jadi ini sekolah lagi dokter saraf untuk memenuhi kebutuhan kita nanti. Tapi pelayanan sudah ada. Dokter jantung yang sekolah jantung juga ada. Dokter bedah yang sekolah bedah juga ada. Yang belum adalah dokter urologi. Kita mudah-mudahan ada kedatangan dokter urologi yang bisa membantu nanti urusan ginjal dan saluran kencing pada tubuh manusia. Dengan target 2029 selesai ya, sepertinya ini bisa terrealisasi dok ya? Semoga bisa terrealisasi karena gedung kita siap. Kendala kita mengusulkan alat ya di Kementerian Kesehatan. Nanti datang ditempatkan di mana kalau gedung kita belum ada. Iya. Itu menjadi tantangan kita. Benar-benar. Ya sebenarnya apa ya, kita merencanakan pembangunan rumah sakit sudah jauh hari. Iya. Dari tahun 2022. Saya diamanai Bupati tahun 2021 akhir, 2022 sudah menjadi tolak ukur pengembangan rumah sakit. Tidak boleh tidak. Karena akan ketinggalan. Nah, ternyata pelaksanaannya apa? Panjang. Harus pembebasan lahan tadi. Dan ini di masa penghujung kepemimpinan kepala daerah yang tidak boleh merencanakan itu. Nah, itu menjadi kendala kita. Akhirnya di tahun 2024 tadi pemerintah daerah sudah punya pimpinan definitif. Nah, kita boleh menyusun perdanya dan merencanakan pembangunan yang akan kita laksanakan. Dengan dukungan anggaran, karena anggaran itu harus strategis daerah. Luar biasa banget Gitu. ya. Oke. Baik para sahabat Glora dimanapun Anda berada, kita akan lanjut ke segmen berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik ya. Karena ini udah cukup menarik nih. Sebenarnya saya penasaran bagaimana antusias dari atau kerjasama dari pihak rumah sakit untuk menuju layanan KJSU. Tapi ini akan kita bahas di segmen berikutnya. So stay tune di 91,3 FM Radio Glora Sambung, frekuensi musik dan informatif. Baik para sahabat Glora Sanggal dimanapun Anda berada, kita masih dalam program berbincang dengan RSUD Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan, dan kita masih ditemani oleh Direktur RSUD Datu Kandang Haji Pak Sudirman ya. Biasanya kita akrab dengan dokter gigi ya. Kalau misalnya sore-sore praktek permasalahan dengan gigi langsung. Jadi bukan hanya dikenal sebagai direktur rumah sakit, tapi beliau juga buka praktek gigi ya. Nah tadi baiknya kita membahas tentang rumah sakit yang menuju layanan KJSU dan KIA tadi ya. Betul. Kita udah membahas tentang tujuan dari layanan ini, terus tuh apa yang sudah disiapkan. Dan kapan terrealisasinya mungkin 2029 insya Allah lah ya. Karena Renstra tadi 5 tahun kemudian 3 tahun ya. Nah ini nih Pak, saya penasaran karena kan kita punya jangka waktu ya. Nah bagaimana seorang direktur, seorang Pak Sudirman mendorong para pegawainya agar tujuan bersama ini untuk peningkatan layanan kesehatan di Balangan ini bisa tercapai. Terima kasih yang telah atau masih setia menemani kami, Mbak Yanti dan teman-teman kru yang lain di Suara Glora Balangan. Kami mengucapkan terima kasih. Kami akan melanjutkan di sesi 3 ini. Mudah-mudahan pemirsa masih setia di depan radio masing-masing
untuk menyimak apa yang kami sampaikan. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan rumah sakit, pelayanan kita kan tidak ada hentinya. Pasti 2 kali jam 20, ya. bahkan 31 kali 24 jam itu tidak pernah mati. 1 bulan tuh ya. Dari listrik pun 5 detik pun mati tidak boleh. Apalagi pelayanan. Iya sih. Nah itu, dari segi listrik aja. Benar-benar. Mati 5 menit, apalagi sampai 10 menit. Bayi kita yang dirawat di ICU bisa meninggal. Yang dirawat di ICU bisa meninggal. Itulah tanggung jawab kita. Bukan hanya sarana SDM, prasarana yang di luar itu pun juga harus mendukung. Nah, dengan kapasitas listrik yang harus kita siapkan, itu pun harus dijamin atau dilindungi dengan trapo atau namanya UPS. UPS yang mampu menyimpan arus ketika listrik mati 10 detik masih tersimpan arus sebelum genset itu nyala. Nah, Jadi tidak ada otomatis, putus lagi. Iya, nggak sempat Apapun ya. kondisinya tidak ada putus. Apa yang terjadi? Yaitu tadi, selain jiwa-jiwa yang pasien-pasien yang dirawat di ICU perlu suplai alat kesehatan yang berhubungan dengan listrik, kemudian alat-alat yang digunakan itu akan berpengaruh juga. Ketika daya tinggi putus langsung, listrik jeglek, alat drop, begitu nyala dadak tegangan tinggi, alat-alat kita yang tidak akan awet. Nah, itulah yang itu banyak terjadi, makanya alat-alat banyak yang rusak bukan karena kesalahan SDM. Namun sekarang alhamdulillah pada tahun ini sudah, tahun kemarin sih sudah kita siapkan alat-alat itu dan dijamin tidak mati lagi. Oke, jadi memang pemeliharaan ini wajib banget Wajib ya. banget karena mendukung pelayanan kita, Mbak Yanti, gitu loh. Kemudian yang selanjutnya, tadi kan menuju itu bukan berarti tidak sama sekali. Ya. Lagi proses, sedang Lagi proses. berjalan. Ya. Proses tadi yang sudah kita paparkan di depan tadi ada sarana, prasarana dan SDM yang sudah kita siapkan. Panennya nanti 5 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Baru panen rumah sakit kita. Kami juga mohon maaf kepada Permesa yang kadang-kadang tidak nyaman di rumah sakit itu. Kadang-kadang ya itu menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan tidak menyalahkan sepenuhnya terhadap rumah sakit. Karena program kita akan mendukung kemampuan kita akan lebih tinggi dan lebih memadai. Gitu. Peralatan yang harus kita jaga, kemudian kesinambungan suplai listrik yang kita jaga, kemudian inovasi. Gitu Ya, inovasi. Iya, wajib banget ya. inovasi kita apa? Ada bahwa pasien-pasien yang tidak mampu atau pasien-pasien yang tidak kuat berjalan, contohnya yang sudah sepuh atau apa, obat aja kalau berobat rumah sakit jangan menunggu lama-lama. Iya, habis dirawat, habis dilayani di poli, pulang aja obatnya kita antar. Iya, daripada antri. Iya, ngantri sampai 2 jam, kita tahu sendiri bahwa pelayanan obat itu cukup berat juga. Cukup berat sekali, apalagi obat-obat yang campuran. Iya, resepnya ya. Resep yang campuran itu lama dan tenaga kita cukup banyak yang kita siapkan, namun dengan banyak pasien juga akhirnya obat itu kan harus hati-hati sekali, jangan sampai salah meramu, apalagi obat-obat tidak boleh lebih lah ya. harus tepat dosis, tepat waktu pemberian dan tepat waktu kebutuhan. Nah, itulah yang dijaga. Kadang-kadang kita juga merasa sih pasien-pasien agak lama nunggu. Itulah proses bagaimana menyediakan obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter spesialis. Kemudian yang lain, pasien-pasien yang dirawat inap dan sebagainya, mungkin para pemirsa sudah pernah mengalami apa yang kita berikan pelayanan, bahwa pasien yang sudah dirawat inap mau pulang itu menunggu lama, kita antar gratis sampai di rumah, 0 biaya. Nah, itu mudah-mudahan bisa memberi manfaat, meringankan walaupun kita tidak memberikan dana. Tapi meringankan secara finansial, kita akan lebih cepat dan efektif, efisien. Begitu. Oke. Nah, karena ini tadi membahas terkait kepemimpinan Bapak ya di rumah sakit sejauh ini untuk menuju KJS itu tadi. Ada kendala nggak sih Pak yang mungkin dihadapi oleh seorang direktur
ketika sedang menuju KJSU, terlepas dari sarana prasarana kita ya yang sudah disampaikan tadi ya. Baik, Mbak, terima kasih ya bahwa itu kami anggap tuh mimpi ya, Mbak. Mimpi itu cita-cita kan, hayalan. Walaupun itu sudah ada mimpi itu dari pusat kan, tapi buat kita tidak bisa langsung dicomot black jadi kenyataan kan gitu loh. Perlu sesuatu yang sangat luar biasa konsentrasi dengan cita-cita rumah sakit. Nah, rumah sakit kan sudah membuat master plan baru. Benar. Nah, itu untuk mengayomi keperluan pembangunan rumah sakit untuk mendukung KJSU tadi. Nah, master plan itu sebagai pedoman kita untuk mengembangkan rumah sakit ke depan. Tentunya kendala-kendala pasti adalah. Ketika kita berjalan aja kadang-kadang di tengah jalan kesandung. Kadang-kadang harus hampir bersenggolan dengan kendaraan lain. Nah, itulah yang menjadi kendala kita. Namun kita tidak berkecil hati. Tetap punya niat dan tanggung jawab untuk melaksanakan sesuai kemampuan yang kita miliki bersama teman-teman tentunya. Bukan rumah sakit aja. Rumah sakit adalah tim dan kita sudah sampaikan bahwa kita adalah super tim yang selalu bersama-sama bersatu padu menyampaikan kemampuan untuk menuju cita-cita kementerian, cita-cita pemerintah dan cita-cita masyarakat pada umumnya dilaksanakan oleh rumah sakit. Oke. Jadi prinsipnya apa nih dok? Prinsipnya bekerja keras tanpa kenal lelah. Sesuai dengan rambu-rambu peraturan yang kita pegang. Dan itu pian terapkan ya ke semua lini. Ke semua lini. Jadi kita terapkan ke semua lini bahwa sebelum melaksanakan sesuatu kita harus menghitung resiko. Faktor resiko itu harus kita manajemen. Setiap program apapun itu harus dihitung resikonya. Contoh, resiko kita menginfus orang itu ada. Benar. Ya, itulah resiko secara medis. Jarum tidak masuk, jarum patah, sudah masuk pun infus sudah terpasang, masih juga ada resikonya. Iya. Resiko copot atau resiko infeksi yang sudah terjadi. Itulah semua kegiatan mempunyai resiko. Dan kita menjadi super tim itu supaya bisa meminimalisir resiko. Baik resiko secara hukum yang melanggar aturan dan itu kita minimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita sesuai dengan harapan masyarakat, harapan pemerintah dan harapan kita bersama. Nah, kendalanya ya itu tadi ketika kita membuat gedung yang tidak bisa diselesaikan 1 tahun, Mbak ya. Iya, benar. Itu harus ada apa? Harus ada peraturan daerah. Membuat apa peraturan daerah itu? Membuat perda tahun jamak. Kebetulan Balangan belum punya perda tahun jamak, ya kita harus susun. Sebelum membangun tuh harus ada perlindungan hukum dulu secara aturan. Kita siapkan dulu peraturan daerah dalam bentuk perda tahun jamak pengembangan rumah sakit. Pengerjaan multi-year. Nah, kita ketahui bersama membuat perda itu kan tidak gampang semudah itu juga. Dari situ kita sudah tahu gitu loh. Apa kendalanya? Perlunya itu kesabaran. Kesabaran itu. Jadi modal utama untuk mencapai cita-cita, kesabaran dan super tim yang kuat. Oke. Nah, sembari kita pembangunan gedung, pelayanan kan harus tetap berjalan ya. Betul. Nah, kira-kira apa ya bahasanya ada ya? kendala. Iya, maksudnya kendalanya nanti baik. gimana? Pasti udah terlihat kan ya? Alternatifnya apa? Udah terpikirkan pasti. Sementara pembangunan, kebetulan rumah sakit itu kita sebut tadi zonase tadi. Ya, 3 zona setiap zonase ya. yang kita bangun tidak akan mengganggu zonase yang lain. Nah, itu yang kita terapkan sehingga kita akan memudahkan diri sendiri. Tim rumah sakit punya K3. Nah, K3 akan mengkaji seberapa pembangunan ini akan mengganggu. Dan itu udah disiapkan. Dan itu sudah kita siapkan, K3 rumah sakit. Apa yang harus disiapkan di dalam perencanaan detail estimate engineering tadi. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita siapkan adalah dampak lingkungannya. Benar.
Dampak lingkungan itu harus AMDAL. Tidak boleh kita melakukan pengembangan rumah sakit kalau AMDAL-nya belum ada. Iya, benar. Nah itulah, tadi perlu apa? Kesabaran, ketelitian, dan kerjasama. Memang benar-benar harus sabar ya. Iya, banyak Mbak. Tidak hanya kita bangun gedung, plek jadi. Tidak seperti itu, kecuali milik pribadi. Oke. Kalau ini pemerintah segala macam detail aturannya ada, segala macam keterbatasannya ada, segala macam kewenangannya juga ada. Disitulah yang kita harus teliti. Resikonya ada juga. Oke, jadi terlepas harus sabar tadi, intinya pelayanan rumah sakit tidak akan terganggu walaupun akan ada pembangunan di sekitarnya. Karena zonasinya beda. Benar. Oke, baik para pendengar, para sahabat Gelora, dimanapun Anda berada, kita akan berlanjut ke segmen terakhir ya, karena ternyata kita akan dipisahkan oleh waktu. Siap. So, stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Baik para sahabat Gelora dimanapun Anda berada, semoga masih stay di 91,3 FM ya. Dan kita masih bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Bapak Sudirman. Kita udah membahas tentang rumah sakit menuju rumah sakit Datu Kandang Haji menuju Rumah Sakit Madya dengan kompetensi pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KJSU dan KIA ya. Betul sekali Mbak. Oke. Perjalanan ini diprediksi selesai 2029 ya, diprediksi. Oke. Nah, Pak Sudirman boleh nih closing statement kita di akhir acara karena kita udah memasuki segmen terakhir ya dengan beragam pembahasan yang tadi udah yang udah dokter sampaikan ya. Boleh nih. Siap, terima kasih Mbak. Suara sahabat Gelora yang berbahagia, yang pada frekuensi 91,3 FM yang masih stay tune di frekuensi tersebut, mudah-mudahan masih setia kepada sahabat Gelora Sanggam dan frekuensi 91,3. Kami menyampaikan barangkali di dalam pelayanan kita di rumah sakit tentunya ada kendala-kendala baik sarana prasarana dan tenaga. Sebenarnya itu bukan sengaja atau kita ciptakan untuk seperti itu. Permasalahan-permasalahan itu tidak lepas dari peningkatan kita, bahwa pelayanan kita harus kita tingkatkan, pelayanan kita harus kita lebih baguskan di dalam melayani Bapak Ibu yang menjadi fokus kami di rumah sakit. Kami ingin mengaturkan permohonan maaf kepada semua pemirsa bahwa rumah sakit sudah merencanakan yang lebih baik dari Bapak Ibu yang kita lihat, yang dilihat selama ini ya. Dan mudah-mudahan kami minta doa Bapak Ibu para pemirsa semuanya untuk rumah sakit bekerja lebih baik, lebih konsentrasi dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, baik rawat inap ataupun rawat jalan. Dan semakin baik itu menjadi cita-cita kita bersama, tentunya tidak ada gading yang tidak retak. Artinya pelayanan apapun pasti ada hal-hal yang belum disukai atau belum dianggap baik oleh masyarakat. Itu kami paham, namun kami tidak putus asa. Itulah cita-cita, tetap cita-cita harus berjalan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan masukan-masukan para pemirsa sangat kami harapkan untuk menjadi kesempurnaan rumah sakit ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur. Pokoknya saya pribadi berdoa semoga Bapak selalu sehat ya. Amin. Dan amin ya Allah. Saya sendiri akan bisa menyaksikan bagaimana peningkatan pelayanan rumah sakit nantinya. Tapi intinya semoga kita tidak bertemu di ruang-ruangan ruang bedah apalagi jangan sampai. Kecuali melahirkan kalaupun diperlukan. Oh iya, benar. Pokoknya kita selalu berharap sehat ya. Sebenarnya nggak ada yang ingin sakit, nggak ada yang ingin ke rumah sakit ya. Iya. Tapi rumah sakit memang harus sebaik-baiknya rumah sakit tidak nyaman.
Benar. masih nyaman di rumah sendiri. Itu pada prinsipnya. Tidak diinginkan Iya. sebenarnya. Sebaik apapun rumah sakitnya seperti hotel pun masih enak di rumah sendiri. Benar. Menjadi orang yang sehat itu. Oke. Amin. Sehat secara fisik dan mental Betul. tentunya ya. Oke, baik para sahabat Gelora dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Bapak Sudirman membahas tentang KJSU tadi ya, dengan harapan di 2029 nanti kita bisa bukan menikmati ya, intinya pasien bisa merasakan layanan tersebut ya, Lebih agar baik. lebih dekat juga kalau misalnya nanti ada pasien yang mengalami sakit kanker, jantung, stroke ya, atau permasalahan terhadap ginjal, karena Iya. selama ini harus dirujuk ya ke rumah sakit yang lebih mampu, dan itu cukup jauh yaitu di Banjarmasin dengan perjalanan hampir 5 jam. Betul sekali. Luar biasa dong. Luar jauh, biasa, betul bolak-balik. Oke, jadi itu tadi akhir kita di acara perbincangan dengan Rumah Sakit Datu Kandang Haji. Dan saya Yanti, mohon undur diri, salah hilap mohon maaf. So, stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggem, frekuensi musik dan informatif.